Here is everything you need to know about an alleged human trafficking ring in which women claim to have been enslaved against their will so that their captors could harvest their eggs. Kasus ternak telur. Mungkin dari kalian berpikir kalau ini tentang telur-telur hewan yang biasa diternakan dan ada masalah di peternakan tersebut. Kalau enggak ya mungkin masih berhubungan sama telur-telur yang dikomersialkan buat dikonsumsi atau buat bahan baku beberapa makanan. Tapi itu semua salah semua. Kasus ternak telur yang mau gua bahas di sini adalah tentang sel telur manusia yang diternakan. Yang sudah jelas ini adalah perbuatan yang ilegal, melanggar hukum, dan tidak manusiawi tentunya. Jadi kasus peternakan sel telur manusia ini terjadi di negara Georgia bekas Republik Soviet. Dan kasus ini baru terungkap kemarin pada tanggal 30 Januari 2025. Dan terungkapnya kasus ini juga bukan karena pihak berwajib atau institusi kayak kepolisian. Gua nggak tahu di sana nyebutannya apa sama kayak di sini polis gitu. Tapi yang jelas kasus ini terungkap dikarenakan adanya upaya dari pihak luar yang membantu para korban agar bisa keluar dari tempat peternakan sel telur tersebut. Dan parahnya, para korban ini bisa keluar atau bisa dibebaskan hanya dengan cara membayar tebusan senilai 70.000 baht. Itu mata uang Thailand ya, baht itu, BATH. Atau sekitar 33 juta untuk setiap orang, anjing. Untung ini ada yang mau nebus gitu. Kalau enggak, gua nggak tahu lagi korban-korban ini bakal diapain atau bakal jadi seperti apa di sana. Lagian dari pihak negara Georgianya juga sepertinya tidak tahu menahu tentang kejadian seperti ini gitu. Hal ini atau mungkin tahu tapi ditutup-tutupi. Seperti yang sudah biasa terjadi, dibungkam dengan duit. Dan kenapa mata uang yang gua sebutin tadi itu mata uang dari Thailand dan bukan dolar atau mata uang dari Georgia? Karena para korban yang berhasil diselamatkan ini berasal dari Thailand. Jadi awal mula kasus ini bisa terjadi adalah ketika para korban-korban ini yang mana dari mereka semua adalah perempuan. Ya pasti perempuan juga ya. Gak mungkin juga laki-laki ada sel telur gitu. Mereka melihat iklan yang muncul dari Facebook, yang mana iklan tersebut berisi tentang lowongan pekerjaan sebagai ibu pengganti, atau bahasa lainnya adalah sugar mother, untuk pasangan di Georgia yang tidak bisa memiliki keturunan. Biasanya karena alasan medis ya, orang tidak bisa memiliki keturunan. Bisa jadi dari perempuannya, bisa juga dari laki-lakinya. Biasanya kalau nggak bisa hamil atau memiliki keturunan, yang selalu disalahkan itu pasti dari pihak perempuan. Padahal belum tentu gitu. Bisa jadi laki-lakinya yang bermasalah. Tapi pemikiran kayak gitu kan sudah jadi adat untuk manusia di planet bumi ini, gak cuma di Indonesia. Bahkan sedikit orang yang berpikir untuk tidak berpikir seperti itu gitu. Jadi respect untuk orang-orang yang tidak berpikir seperti itu gitu. Para pelaku kejahatan ini juga mengatakan kalau pekerjaan ibu pengganti seperti itu legal di Georgia. Yang nggak ngerti ibu pengganti atau sugar mother ini kerjanya seperti apa, gue jelasin dikit. Jadi sugar mother atau ibu pengganti adalah pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh seorang wanita ya, yang mana wanita tersebut akan mengandung dan melahirkan anak untuk pasangan lain. Caranya bisa dilakukan dengan IVF atau fertilisasi in vitro. Biasa orang menyebutnya bayi tabung juga. Itu diambil sel telurnya dari ovarium. Selanjutnya akan dibuahi dengan sel sperma di laboratorium. Setelah kebentuk embrio tersebut akan dimasukkan ke dalam rahim ibu pengganti. Dengan cara ini, ibu pengganti yang mengandung dan melahirkan bukanlah ibu kandung dan tidak ada ikatan genetik karena cuma dipinjam rahimnya. Atau juga bisa dengan cara lain, yaitu dengan inseminasi atau donor sperma pada ibu pengganti. Namun kalau dengan cara ini, bayi yang lahir akan memiliki genetik dari ibu pengganti karena menggunakan sel telur dan rahim ibu pengganti tersebut. Atau juga bisa dengan cara terakhir, ya kalian tahu sendiri apa itu. Itu opsional sih kayaknya, tergantung perjanjian dari kedua belah pihak tentunya. Lebih tepatnya minta izin ke pihak pasangan perempuan, karena dari pihak laki-laki sudah pasti jawabannya mau. Kalau tidak mau bisa dipertanyakan juga itu kenapa laki-lakinya. Mungkin terlalu setia ya sama pasangannya, jadi tidak mau berhubungan intim selain dengan istrinya. Iya dong, pasti begitu dong. Gak mungkin juga ada alasan lain.
spicy meat. Yeah, boy. Lanjut, jadi korban-korban ini tergiurlah ceritanya setelah melihat lowongan pekerjaan tersebut karena dijanjikan dengan gaji yang amat lumayan besar tentunya, yaitu mencapai 17.000 euro atau sekitar 290 juta anjing. Wah, arti ya orang-orang yang bekerja sebagai ibu pengganti kayak gini tuh umumnya tuh dapat berapa bayarannya? Apa memang umumnya segitu juga atau ini over salary aja gitu? Ya cuman buat mancing korban-korbannya aja gitu. Tapi ya namanya orang butuh duit ya kan ya. Pasti cara mikirnya udah nggak mendang-mending. Apalagi dengan gaji yang sebesar itu. Dan terbukti kan dari iklan-iklan loker yang dipublikasikan tersebut tepat sasaran. Korbannya rata-rata bisa dibilang mereka yang ekonominya menengah ke bawah atau malah ke bawah semua ini. Karena dari salah satu korban yang berhasil dibebaskan ini, yang tidak mau disebutkan namanya, mengatakan kalau dia ini tertarik dengan iklan tersebut karena di iklannya mencantumkan akan mendapatkan uang sebesar 400.000 sampai 600.000 baht atau sekitar 190 sampai 290 juta. Dan kenapa korban ini mau untuk melakukan pekerjaan tersebut? Karena dia butuh uang untuk membantu melunasi hutang suaminya. Dan korban ini mengatakan juga kalau dia sebelumnya bekerja sebagai pramuniaga dan sedang mencari pekerjaan sampingan dan ketemulah iklan loker tai kucing itu. Dari pengakuan ini bisa dikatakan kalau memang korbannya rata-rata memang dengan keadaan ekonomi tertentu ya. Gua nggak merendahkan orang-orang dengan ekonomi seperti ini, tapi memang kebanyakan orang ekonomi menengah ke bawah biasanya mereka nggak terlalu berpikir panjang tentang resiko-resiko yang akan mereka alami nantinya. Yang penting dapat duit dan kebutuhan mereka yang mereka inginkan itu tercukupi. Di kasusnya salah satu korban ini kan untuk membantu melunasi hutang suaminya ya. Ya suaminya memang brengsek sih itu. Tukang main slot itu kayak si kampret. Dan walaupun korban ini sudah bekerja sebagai pramuniaga sebelumnya, kayaknya juga masih belum cukup untuk melunasi hutang suaminya ya. Sama untuk kebutuhan mereka sehari-hari tentunya. Makanya ketika ada iklan loker nggak masuk akal itu, tanpa pikir panjang, si korban langsung mau gitu. Dan ya iklan tersebut tepat sasaran. Buktinya ini. Dan dari korban-korban ini ada 3 korban yang berhasil diselamatkan. 3 wanita yang ketiga-tiganya ini berasal dari negara Thailand. Dan upaya pembebasan ini bisa terjadi karena tindakan oleh Pavena Hongsakula, yang mana Pavena Hongsakula ini adalah seorang tokoh politik, aktivis sosial, pebisnis di bidang properti dan perdagangan di Thailand. Yang sudah bisa dipastikan kalau Mbak Pavena ini orang yang sangat-sangat kaya sekali. Dan Mbak Pavena Hongsakula ini juga pernah menjabat sebagai anggota parlemen di Thailand. Ia juga merupakan pendiri dari Yayasan Pavena Foundation for Women and Children, yayasan non-profit yang didirikan oleh Mbak Pavena sendiri dari tahun 1998 dengan berfokus pada perlindungan hak-hak perempuan dan anak-anak serta membantu korban kekerasan eksploitasi dan perdagangan manusia atau human trafficking. Dari sini sudah masuk akal kenapa beliau mau membantu korban-korban ini dan bukan mau sih. Lebih tepatnya mampu menebus korban-korban ini agar bisa keluar dari tempat eksploitasi manusia itu dengan tebusan yang lumayan juga bagi saya. Tapi mungkin tidak seberapa bagi Mbak Pavena ini. Ya respect lah buat Mbak Pavena. Dan dari sini juga lah kita bisa melihat bentuk woman support woman. Mungkin dari kalian bertanya-tanya dari mana informasi ini datang sehingga Mbak Pavena bisa tahu ada tindakan ilegal seperti itu dan akhirnya berhasil menyelamatkan 3 perempuan tersebut. Sedangkan dari pihak negaranya sendiri, dari Thailand maupun Georgia, tidak ada yang mengetahui tentang adanya kegiatan ilegal semacam itu gitu. Jadi informasi tentang praktek ilegal ini baru diketahui setelah sebelumnya ada salah satu korban yang telah dibebaskan karena menolak untuk diambil sel telurnya. Dan kemudian menghubungi kerabatnya yang ada di Thailand untuk meminta pertolongan supaya membayar sebesar 70.000 baht kepada gangster mafia Chinese people ini agar dia bisa dibebaskan dan bisa balik pulang. Setelah itu korban ini berhasil lah ceritanya untuk bertemu dengan keluarganya yang ada di Thailand dan menceritakan semua kejadian yang dia alami di sana. Selanjutnya pihak keluarga meminta bantuan kepada Yayasan Pavena Foundation for Women and Children milik Mbak Pavena dan terjadilah penyelamatan kepada 3 korban tersebut. Setelah 3 korban ini
selamat, barulah ada tindakan lebih lanjut dari pemerintah Thailand. Itu juga karena desakan Mbak Pavena untuk pemerintah Thailand supaya bisa bekerja sama dengan Interpol agar korban-korban yang lain bisa diselamatkan. Jadi bisa disimpulkan kalau Mbak Pavena ini lumayan berpengaruh juga di negaranya ya. Ya sekelas Aguan Sedayu Group lah kalau di Indo. Dan ada beberapa informasi lanjutan juga setelah 3 korban ini berhasil diselamatkan. Korban-korban ini mengatakan kalau mereka diberangkatkan menuju ke Dubai ditemani oleh seorang wanita dan seorang pemandu. Sesampainya di Dubai, mereka berganti pesawat lalu menuju Armenia. Setelah mereka sampai di Armenia, lanjut mereka menaiki kereta api menuju Georgia. Dan semua paspor dan visa mereka sudah diurus oleh salah satu dari sindikat tersebut. Yang mana pelaku itu juga berasal dari negara Thailand. Not ya, pelaku yang ngurus visa dan paspor korban-korban ini adalah seorang perempuan ya. Ini juga salah satu bentuk woman gak support woman ya kawan-kawan. Kok tega gitu ngejerumusin teman satu gendernya, bahkan satu negaranya juga gitu. Itu artinya mungkin udah ketutup duit kali ya. Ya namanya juga manusia. That's got to be the best parrot I've ever seen. So it would seem. Terus lanjut, mereka berangkat dengan total 10 orang dari negara Thailand pada tanggal 30 Agustus 2024. Dan sesampainya di Georgia, mereka dijemput oleh 2 orang berwarga kenegaraan Tiongkok atau Chinese people. Yang mana pelaku ini, orang-orang Chinese ini dikatakan juga sebagai gangster asal Tiongkok atau mafia China. Dan mereka semualah yang mengoperasikan peternakan sel telur ini. Para korban ini dibawa untuk menginap 1 malam di hotel yang pada saat itu juga paspor mereka disita. Kemudian mereka dibawa lagi ke daerah yang akan menjadi tempat mereka untuk tinggal. Dikatakan juga kalau di sana ada rumah besar dengan 4 rumah kecil di kompleks yang sama, yang menjadi tempat tinggal mereka atau tempat pengoperasian tindakan ilegal ini. Dan di sana juga ada kurang lebih 100 perempuan berkebangsaan Thailand yang sudah terlebih dahulu terperangkap di sana. Sekitar 60 orang wanita Thailand di rumah besar dan di 4 rumah lainnya masing-masing 10 orang. Dengan keadaan yang miskin tentunya, yang mana para korban ini juga tidak mendapatkan bayaran sepeser pun setelah sel telur mereka diambil. Dan ketika mereka ingin pulang, tetapi karena keadaan mereka yang seperti itu, yang mana mereka tidak mampu untuk membayar tebusannya, sehingga membuat mereka terpaksa untuk menyetujui pengambilan sel telur tersebut. Dan fakta yang baru mereka dapati ketika sampai di sana adalah semua informasi yang mereka dapat dari iklan loker di Facebook itu ternyata tidak sesuai sama sekali. Dan ya, ini semua cuma pancingan semata untuk mendapatkan para korban-korban ini. Mereka terjebak dalam skenario mafia Tiongkok. Dan dikatakan juga kalau mereka di sana mendapatkan perawatan agar sel telur mereka tetap sehat. Mereka juga dipaksa menerima suntikan hormon untuk merangsang produksi sel telur mereka. Dan sebulan sekali para korban-korban ini akan dibius dan diambil sel telur mereka menggunakan mesin. What the fuck, gue gak ngerti ini. Gue bayanginnya udah kemana-mana ini. Karena di beritanya juga tercantum kalau menggunakan mesin gitu. Mesin apa coba? Gua baca beritanya aja ngilu ya, keterangannya itu. Gua nggak tahu ya cara pengambilan sel telur itu bagaimana gimana. Cuma kalaupun ada, itu kan dengan prosedur yang sudah ditentukan secara medis dan dilakukan oleh dokter yang memang di bidangnya gitu, yang mereka profesional gitu. Sedangkan ini diternakin anjing, dipaksa gitu, diambilnya dipaksa gitu. Sedangkan yang mungkin legal itu kan atas dasar sukarela, kemauan mereka gitu. Nggak kayak gini, tiap bulan diambilnya juga pakai mesin yang nggak tahu juga mesinnya tuh modelnya kayak gimana. Gua nggak mau nyari tahu, gua ngilu anjir ngeliatnya. Dan tiap bulan mereka tuh di perawatan untuk menjaga sel telur mereka, bukan korbannya gitu, bukan manusianya. Lebih ngejaga sel telur mereka, kayak disuntik apapun gitu. Aduh, ini pelaku human trafficking.
Kesel gue baca berita ya. Para korban juga mengaku kalau mereka sering berpura-pura sakit agar sel telur mereka tidak diambil. Mereka juga mengatakan kalau paspor mereka disita supaya mereka tidak bisa balik ke negara mereka. Mereka juga diancam kalau mereka kabur, mereka akan ditangkap lagi dan ada banyak lagi ancaman-ancaman lainnya tentunya. Sehingga membuat mereka ketakutan gitu dan tidak berani bertindak macam-macam. Ya bayangin aja dikurung di rumah atau apartemen, dijaga ketat, gak boleh keluar, diawasin terus. Itu udah kayak apa ya? Lebih parah daripada penjara gitu. Kayaknya masih mending penjara gitu. Ini nggak manusiawi ya. Jadi ya udah eksploitasi manusia aja gitu. Mau di negaranya nggak ada undang-undang untuk mengatur tentang surogasi atau ibu pengganti juga. Kalau udah kayak gini ya bukan lagi persoalan tentang hal itu juga gitu. Mbak Bavena pun mengatakan kalau sel telur ini akan dijual di pasar gelap atau black market di berbagai negara dan akan digunakan untuk IVF atau fertilisasi in vitro. Ya kesimpulannya ini kegiatan benar-benar ilegal gitu. Di mata hukum internasional juga ini udah harus ditindak gitu. Karena udah masuk sebagai human trafficking. Dan bagi kalian-kalian yang saat ini lagi pengen banget untuk kerja ke luar negeri ya, yang saat ini lagi ramai juga dengan hashtag kabur aja dulu, sebaiknya kalian hati-hati jika ada penawaran-penawaran kerja di luar negeri. Karena gue juga sering lihat iklan-iklan loker ke luar negeri dengan nyantumin gaji yang besar-besar juga, dengan keterangan-keterangan yang sangat tidak masuk akal tentunya. Ya kalau memang bener mah nggak apa-apa gitu, apalagi gajinya dolar kan, terus ditukar ke rupiah sudah pasti sangat amat banyak sekali dong. Tetapi untuk kerja ke luar negeri itu biasanya ada banyak syaratnya ya, dan nggak gampang juga untuk bisa memenuhi syarat tersebut. Syarat yang paling umum biasanya adalah harus bisa bahasa mereka. Mereka ini adalah negara luar yang membuka lowongan pekerjaan ya. Kita harus tes bahasa dulu, atau kalau enggak kita harus punya sertifikat bahasa dulu ya. Dan cara mendapatkan sertifikat itu kita juga harus tes lagi. Dan tiap sertifikat biasanya ada levelnya gitu, yang biasanya itu untuk mengukur seberapa jauh kemampuan bahasa kita. Ya tiap negara beda-beda lah syaratnya, tergantung perusahaannya juga gitu. Tapi yang jelas itu sangat tidak gampang. Karena kalau gampang saya sudah pergi ke sana duluan dan tidak bakal bikin video-video seperti sekarang ini. So, jadi itu saja untuk video kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya manusia biasa yang banyak salah tentunya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe tentunya. Semoga hari kalian menyenangkan. So, thank you guys.